Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Mulyana. Saya adalah mahasiswa Unindra dengan NPM 202343570063. Dalam video kali ini, di sini saya akan menemukan sebuah aplikasi sistem pakar yang berjudul Cek Dokter, di mana aplikasi ini yaitu aplikasi untuk penyakit pneumonia. Adapun tujuan dari aplikasi ini yaitu dalam rangka mengangkut tugas akhir. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bagi pasien semoga dengan aplikasi ini membantu pasien dalam penanganan yang tepat maupun cepat. Adapun untuk tenaga medis, semoga dengan adanya sistem pakar ini diharapkan membantu tenaga medis dalam mendiagnosa. Dan adapun untuk saya sendiri sebagai pengembang, diharapkan dengan adanya aplikasi ini sebagai acuan untuk saya lebih berkembang lagi dalam pengembangan aplikasi sistem pakar ataupun aplikasi lainnya. Langsung saja, yaitu di sini saya akan menemukan sebuah aplikasi sistem pakar yang berjudul Cek Dokter. Dalam aplikasi Cek Dokter ada beberapa fitur. Yang pertama, fitur konsultasi tentang website dan fitur admin. Adapun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu fitur dari admin atau fitur pakar. Untuk masuk ke dalam halaman admin diperlukan username dan password. Di sini saya sudah ada username dan passwordnya. Kita langsung saja masuk. Di dalam halaman admin terdapat fitur data pengguna, fitur data penyakit, fitur data gejala, dan fitur data pengguna. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari fitur data pengguna. Dalam fitur data pengguna, yaitu berfungsi untuk menambahkan sebuah pengguna baik itu admin maupun pakar. Contoh, di dalam fitur data pengguna ada nomor, nama, username, dan aksi. Kita bisa mengedit maupun mendelete-nya. Contoh saja kita mendelete-nya. Dan lalu kita menambahkan lagi nama dengan Andri Mulyana sebagai admin. Simpan. Ya. Lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan fitur data penyakit. Fitur data penyakit merupakan fitur untuk penyakit itu sendiri. Terdiri dari nomor, kode penyakit, nama penyakit, penyebab, dan solusi. Di sini hanya terdapat penyakit pneumonia karena dikhususkan hanya untuk penyakit pneumonia. Adapun ada penyebabnya, ada solusinya, dan ada aksi kita bisa menambahkan atau mendeletnya seperti tadi. Untuk selanjutnya ke fitur data gejala. Di sini ada fitur data gejala terdiri dari nomor, kode gejala, nama gejala, poin gejala, dan aksi. Gejala merupakan kodenya, nama gejala, dan poin gejala adalah poin dari seberapa penting gejala tersebut dalam penyakit pneumonia dan diperuntukkan nantinya sebagai perhitungan hasil. Kita di sini bisa mendelete ataupun mengubahnya. Contoh saja kita mendelete, salah satunya kita mendelete nyeri dada, menarik napas dan batuk. Kita delete dan kita bisa menambahkan kembali dari tadi. Jadi dada dengan poin gejala 8, simpan. Dan di sini akan disimpan dalam database. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari data pengetahuan. Data pengetahuan itu sendiri adalah merupakan relasi dari data penyakit dan data gejala. Kita bisa lihat, contohnya kita lihat data penyakit pneumonia, lihat data terdiri dari nomor, basis pengetahuan, dan aksi ya. Di sini akan muncul beberapa pertanyaan tentang gejala-gejala yang telah ditambahkan. Contohnya gejala dengan demam tinggi dengan pertanyaan apakah Anda memiliki demam tinggi ya. Dan sampai dengan semua gejala yang tersedia. Kita kembali. Selanjutnya kita ke fitur konsultasi. Fitur konsultasi sendiri di sini untuk user maupun pasien. Untuk user dan pasien tidak diperlukan login dalam melakukan konsultasi dikarenakan ketika kita sebagai pasien membutuhkan penanganan lebih cepat, maka
alangkah baiknya untuk tidak login terlebih dulu agar mempercepat dalam penanganan ataupun mendapatkan penanganan medis yang cepat. Langsung saja kita ke fitur mulai konsultasi. Kita dalam aplikasi kali ini, aplikasi ini merupakan sistem pakan yang berbasis metode backward chaining. Backward chaining adalah metode yang dimulai dari kesimpulan lalu menuju fakta-fakta. Lalu langsung saja kita ke kesimpulan pertama, yaitu pneumonia submit. Lalu akan muncul beberapa pertanyaan yang telah ditembakkan dari gejala. Contohnya, dalam pertanyaan kali ini hanya jawab ya atau tidak, dan akan mengacu pada poin yang telah ditambahkan dalam poin gejala dalam data gejala. Lalu kita ke pertanyaan pertama, apakah Anda mengalami demam tinggi? Kita contoh saja jawab ya. Apakah Anda mengalami sulit bernapas? Kita contoh saja ya. Apakah bibir hidung jadi berwarna kebiruan? Kita sudah tidak. Apakah Anda mengalami batuk berdarah? Kita sudah tidak. Apa kulit tampak pucat? Kita contoh saja tidak ya. Apakah Anda mengalami pingsan? Apakah kita jawab tidak. Apakah Anda mulai bermuat? Kita contoh saja jawab ya. Mengalami sakit kepala? Ya. Apakah Anda mulai bersandi? Kita jawab tidak. Apakah tubuh Anda terasa lemas? Apakah Anda mengalami mual, muntah, dan diare? Ya. Apakah Anda mengalami hilang nafsu makan? Tidak. Apakah Anda mengalami detak jantung meningkat? Tidak. Apakah Anda mengalami nyeri dada ketika menarik napas dan batuk? Contohnya ya. Lalu setelah kita semua mengisi pertanyaan dari gejala tersebut, kita submit. Lalu akan muncul sebuah hasilnya dengan kemungkinan Anda mengidap penyakit pneumonia dengan tingkat kemungkinan 40%. Dari mana 40%? Kita dapat dari poin gejala yang telah kita tambahkan tadi. Adapun ini merupakan hasil dari pertanyaan yang tadi kita jawab. Kita mengalami demam tinggi, sulit bernapas, bermulut dan sakit kepala, dan muntah darah dan di dada kita. Pun untuk presentasi semuanya, ketika kita mengalami pneumonia dengan sistem pekat ini, kita bisa memperkirakan keakuratan aplikasi ini adalah 70% ya. Jadi aplikasi ini hanya sebagai acuan atau tidak bisa sebagai acuan yang pasti karena harus dari beberapa ahli yang harus bekerja sama dengan beberapa ahli yang tepat. Lalu kita ada penyebabnya. Pneumonia atau biasa disebut paru-paru basah merupakan infeksi yang merupakan jaringan paru-paru. Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai flanken akun di sel dari bronkius, yang mencakup bronchus respiratorius dan alveoli, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pernafasan sekat. Lalu kita akan mendapatkan solusi dari penyakit pneumonia ini ketika kita sudah menjawab pertanyaan. Adapun solusinya adalah pada kasus pneumonia yang masih tergolong ringan, pengidap tidak perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pengobatan bisa dilakukan sendiri di rumah dengan mengonsumsi antibiotik yang disebutkan oleh dokter, serta banyak istirahat dan minum. Namun apabila gejala pneumonia tidak kunjung baik setelah 48 jam, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Mungkin saja obat antibiotik yang kamu minum kurang efektif atau pneumonia disebabkan oleh faktor lain yang perlu diperiksa kembali oleh dokter. Pada proses pneumonia yang sudah parah, pengidap perlu dirawat inap di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan medis. Di rumah sakit, pengidap akan diberikan antibiotik dan cairan tubuh lewat infus serta oksigen untuk membantu pernapasan. Berikut adalah hasil dari konsultasi. Mungkin seperti itu saja aplikasi demo dari sistem pakar diagnosis penyakit pneumonia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada fitur yang ditambahkan boleh akan saya tekan, dan mohon maaf ada bila kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.